walaula an tusibahum, dan agar mereka sewaktu ditimpa musibah, yakni azab, bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, fayaqulu rabbana, mereka tidak akan mengatakan laula arsalta ilaina, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina, mengapa tidak engkau utuskan seorang rasul kepada kami? Jadi kenapa kok oleh Allah Nabi ini diberikan penjelasan berupa Al-Quran untuk umatnya, supaya walaula an tusibahum musibatun, dan agar mereka sewaktu ditimpa musibah, yakni azab nanti, bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dengan tangan mereka, yakni berupa kekufuran, fayaqulu rabbana, maka mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasula, mengapa engkau tidak utuskan kepada kami seorang rasul? Maknanya tidak ada alasan lagi nanti ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanattabi'a ayatika, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau, wa nakunu minal mu'minin, dan jadilah kami termasuk orang-orang yang beriman. Atau yang dimaksud gini, Pak, seandainya tidak karena adab yang menimpa mereka sebagai penyebab dari perkataannya, atau maksudnya seandainya tidak ada perkataan mereka yang menyebabkan turunnya adab, niscaya akan kami segerakan kepada mereka adab itu. Dan niscaya pula kami tidak akan mengutusmu kepada mereka sebagai seorang rasul. Jadi alasan orang-orang yang nanti diberikan adab oleh Allah itu akan berkata begini nanti, ya Allah, seandainya kau seorang rasul kepada kami dengan membawa ayat-ayatmu, maka kami akan beriman. Makanya oleh Allah diutus Nabi, karena Nabi ini bukan hanya diutus kepada orang Mekah waktu itu, tapi juga kepada Yahudi dan Nasrani dan kepada seluruh alam. Ya. Di ayatnya, walakin rahmatan mir rabbik litunzira qauma. Itu rahmat sebagai rahmat bagi seluruh alam dari Tuhannya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, litunzira qauma, hanya memberi peringatan. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Maka biar nanti di akhirat tidak ada alasan lagi ketika orang diadab. Maka ketika misal ada orang yang nanti, ya Allah, kenapa engkau tidak utus utusan kepadaku? Tidak bisa, sudah. Karena Nabi diutus untuk menerangkan seluruh ajaran Allah tanpa terkecuali. Mulai memikirkan kaumnya sendiri di bangsa Arab, sampai juga memikirkan agama yang diselewengkan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga mengurus seluruh alam. Falamma ja'ahumul haqqu, maka tatkala datang kepada mereka kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya mislama utiya Musa. Nah, ketika diberikan, maka mereka mengatakan, kenapa tidak diberikan kepadanya seperti yang diberikan kepada Musa? Yaitu mukjizat-mukjizat seperti ular, kemudian apa? Tangan dimasukkan dan bercahaya. Dan lain semuanya ketika tongkat dipukulkan.
Jadi ketika sudah benar bahwasanya Nabi ini Rasul, sudah jelas tidak terbantahkan lagi, orang-orang ini malah mengatakan seandainya mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad SAW itu berupa tongkat yang sebagaimana Musa, sebagaimana tangan dimasukkan keluar cahaya. Jadi memang inilah orang-orang yang sombong. Yang dimaksud dengan sombong adalah menolak kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan mereka dengan firman-Nya, "Awalam yakfuru bima utiya Musa minkum." Apakah kalian tidak merasa, tidak ingat bahwasanya dulu kalian juga mendustakan Musa? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada yang diberikan kepada Musa? Jadi mereka katanya mau beriman seandainya sama dengan Nabi Musa. Ternyata dulu Nabi Musa juga didustakan oleh mereka. Qalu, mereka telah mengatakan sehubungan dengan perihal Nabi Musa dan juga tentang diri Nabi SAW, sihrani, dua orang ahli sihir. Yang dimaksud adalah Al-Quran dan Taurat. Jadi mereka ini simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa itu semuanya tukang sihir. Tadahara, yang paling yang saling bantu membantu. Wa qalu, dan mereka juga berkata, inna bikulli kafirun. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami kepada masing-masing dari kedua nabi kafirun, tidak mempercayainya. Jadi katanya orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Nabi SAW, kami kepada mereka, kepada Nabi SAW dan kepada Musa, itu tak percaya. Qul fa'tu bi kitabim min indillah. Sekali lagi Pak, Islam itu adalah agama argumen, Pak, bukan agama perang. Makanya banyak di antaranya di perjanjian Hudaibiyah itu seakan-akan Islam dirugikan, padahal tidak, karena Nabi ini malah membuka bagaimana diskusi. Karena manusia ini diberikan otak oleh Allah, akal oleh Allah. Akal normalnya itu akan menerima sesuatu yang tak bertentangan dengan akal. Faham ya? Maka seluruh ajaran Islam itu pasti nyaman di akal. Dan Islam itu agama argumen, bukan agama sentimen ya. Jadi bukan diktator. Loh, katanya Islam itu berperang, Ustaz. Berperang kalau Islam itu dianiaya, Pak. Kalau dianiaya, kalau enggak dianiaya, enggak. Faham ya? Ya misalnya ada yang kafir, tak lanya lagi tanpa salah. Pada gereja misalnya, tak lanya lah, tak napen, tak ganggu Islam. Itu tak masalah, Pak. Biarkan saja. Yang bermasalah ketika mereka itu mulai menzalimi Islam, menyerang Islam, berhalangi dakwah dan ibadah. Nah, itu lain cerita nanti. Jadi jihad itu dalam Islam memang ada. Jadi orang jangan sampai anti jihad, tapi juga jangan sampai sembarangan cuman karena perbedaan fikih langsung perang. Enggak. Islam itu agama argumen. Nah, kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan di ayat yang ke-49, Qul fa'tu bi kitabin, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, fa'tu bi kitabin, datangkanlah. Bi kitabin, fa'tu, datangkanlah. Bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma. Yakni sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya. Yang dimaksud yang lebih kuat daripada kitab Taurat dan Al-Quran. Jadi kalau memang mereka itu memang merasa benar, coba datangkan
sebuah kitab dari Allah min indillahi wa ahda minhuma, yang lebih kuat daripada keduanya, yang bisa memberi petunjuk lebih baik daripada Al-Quran dan Taurat. Attabi'hu in kuntum shadiqin, niscaya aku akan mengikutinya jika kalian sungguh orang-orang yang benar dalam perkataannya. Fa illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak menjawab kamu, maksudnya tantanganmu, yaitu supaya mereka mendatangkan kitab dari sisi Allah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya hanyalah mengikuti hawa nafsunya belaka. Jadi santai saja. Kalau memang mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran dan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, cobalah suruh datangkan kitab yang lebih relevan, yang lebih baik, yang lebih bagus tuntunannya, yang lebih benar ajarannya, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian di ayat selanjutnya, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hati-hati di ayat yang terakhir ini, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Walaqad wassalna lahumul qawla, dan sesungguhnya telah kami jelaskan perkataan ini kepada mereka, yakni Al-Quran yang dimaksud, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapat pelajaran, yakni mengambil pelajaran. Lalu mereka beriman. Alladzina atainahumul kitabah, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran, hum bihi yu'minuna, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi orang Yahudi dulu ada yang masuk Islam. Antara lain Abdullah bin Salam. Nah, ayat ini juga diturunkan pula berkenaan dengan segolongan orang-orang Ansar yang baru datang dari negeri Habasyah dan negeri Sam. Kemudian mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, qalu, mereka berkata, amanna bihi innahul haqqu mir rabbina, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran ini memang benar dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman sebelumnya, yakni orang-orang yang mengesahkan Allah. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini, mereka itu diberi pahala 2 kali karena iman kepada 2 kitab, kepada kitab sebelumnya yakni kitab Taurat, kepada kitab yang sesudahnya yakni Al-Quran. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka, yakni di dalam melakukan atau mengamalkan kandungan-kandungan isi ayatnya. Wa yadra'una, dan mereka menolak atau menutup bil hasanati sayyi'atah, kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang salah-salah itu ditutup dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, maka yunfikuna, mereka nafkahkan, menyedekahkan. Wa idza sami'u law wa a'radu anhu,
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, berupa makian misalnya, perlakuan yang tidak baik, yang menyakitkan, a'radu anhu, mereka berpaling darinya. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna walakum ini masyhur ini ya. Insyaallah banyak yang hafal. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami bagi kami dan amalan kalian bagi kalian. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Jadi ketika ada orang-orang yang saya mencaci maki, yang menghina, orang-orang yang beriman ini tidak menggubris ya. Jadi wa idza sami'ul lawwa, ketika ada sesuatu perkataan yang tidak bermanfaat, a'radu anhu, mereka berpaling. Dan mereka berkata, qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Salamun alaikum, kesejahteraan atas diri kalian, yaitu salam yang mengucapkan selamat tinggal. Salamun alaikum, yaitu salam selamat tinggal. Biar tidak hati ini tak tersakiti dengan cacian-cacian yang tak berguna itu. La nabtaghil jahilina, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Maksudnya tidak mau berteman dengan mereka. Gimana benreng gendeng. Sekali lagi, untuk orang bisa masuk Islam, untuk orang bisa nyaman dengan Islam, itu orang yang masa menggunakan jak benreng jengkal, benreng gendeng kan tidak guna lagi ya. Lara cuma menerangkan kepada orang yang bodoh, yang tidak bisa menggunakan akalnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Ayat berikut ini diturunkan, sebab turunnya di ayat yang ke-56 ini dengan keinginan Nabi SAW akan keimanan pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib ini mau meninggal dunia, Nabi SAW berkata kepada pamannya, ya paman, ya ammi, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, akan kubela nanti di hadapan Allah mati-matian. Hanya syaratnya la ilaha illallah. Maka sering saya sampaikan, kalau ada orang mau meninggal dunia, itu yang paling kuat, yang paling bagus ditalkin, Pak. Jangan dibacakan Yasin. Sekali lagi, kalau sekarat ya, Ustadz, apakah boleh membacakan Yasin? Jangan yang baca Quran, Pak. Orang yang baca Quran daripada nyanyiin. Kijak yang berbanding dengan nikah. Perbanding daripada bagus. Daripada talqin ben baca Yasin, apa bagusan kamu, Ustaz? Bagusan talqin. Karena kata Nabi, lakinu mautaku. Talkinkan orang yang mau mati di antara kalian. Tapi Ustaz kan mau didoakan agar cepat sembuh. Baca doa-doa yang diajarkan Nabi. Allahumma athibil ba'sa rabban nas, wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin. Nah, banyak doa-doa itu. Tapi kalau ada orang yang mau sakaratul maut, itu ditalkin, Pak. Ditalkin. Di la ilaha illallah. Kalau orang mau meninggal itu sudah tidak kuat untuk menggerakkan mulut. Menggerakkan mulut sudah tidak kuat. Jangankan menggerakkan mulut. Yang paling mudah dalam menggerakkan panca indera kita itu adalah mata, Pak. Berkedip. Ya, kayak gitu.
Ireng latihan sekuat tak ketip sehari semalam beri nama saya laku depan guna. Deki akacap solat panas ternyata. Panas Pak Hanafi. Orang yang tak ketip panas Pak Hanafi. Aketip. Paling mudah digerakkan itu aketip. Tapi pada saat masanya nanti berkedip pun kita tak mampu. Makanya banyak orang meninggal dunia itu terbuka matanya. Melihat ke atas. Datang ustadz ditutup begitu. Mungkin tak melak boleh mati ungku Pak. Mungkin itu top melak boleh. Buru. Jadi ketika orang meninggal dunia itu ditalqin. Nabi SAW itu berkata, "Lakinu mautakum. La ilaha illallah." Kalau sudah mengucapkan, nanti lidah itu yang kita cek. Karena nanti bibir itu tidak bisa bergerak. Lidah yang bisa bergerak. Ingat, nafas seseorang selama masih ada di dada, Pak, belum nyampe ke tenggorokan, itu masih diterima taubat oleh Allah. Ya. Jadi kalimat tauhid ini adalah kalimat penentu antara surga dan neraka seseorang. Kalimat tauhid. Orang kafir apabila selama seumur hidupnya dia durhaka kepada Allah, cuman di detik-detik terakhir dia ternyata beriman dan bertaubat kepada Allah, selama nafas belum nyampe ke tenggorokan, itu masih diterima taubatnya. Misalnya nyampe ke depak ke masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati Pak, surga itu Pak. Tapi kalau sudah nyampe tenggorokan, yugharwir, ngorok sudah tidak bisa. Meskipun baca apa saja sudah ditutup pintu tahu. Nah, cara melihat orang yang sudah benar sakaratul maut itu gimana? Ketika lidah bergerak, selesai. Sudah. Jangan diajak bicara lagi, sudah. Nah, kebanyakan kan, ya ini karena tak ngaji, tak ikut. Ketika berdereng mati ya, nyebut Pak, nyebut. Kenapa saya sebut tuh? Orang yang mati tak kerjut, nyebut apa kok orangnya? Ya mati terkejut, mati suruh nyebut. Ini kan tak ngaji. Jadi apa? Katakan la ilaha illallah. Kalimat terakhir itu, kalau sudah mengucapkan itu sudah Pak, biarkan. Ketika Nabi SAW yang begitu sayang kepada pamannya, Nabi berkata, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, akan kubela nanti mati-matian di hadapan Allah." Ternyata di detik terakhir pun Abu Thalib tak mengucapkan kalimat ini, Pak. Ada yang mengatakan ulama, ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, "Mun la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah," itu benar. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ben Muhammad tangponakan. Jadi benar Muhammad utusan Allah, tak sah Pak. Nah, kan bener memang. Muhammad SAW ponakan Abu, tak sah, tak bisa. Ketika dulu Abu Thalib hidup di masa Nabi, Abu Thalib ini bukan tidak tahu kalau Nabi itu benar. Tahu Pak. Karena Nabi ini memang bersama Abu Thalib. Yang membela mati-matian memang Abu Thalib. Dikarenakan takut ditinggalkan jamaahnya. Saking saya terjemah Muhammad, kok remon pasnya aku ibuan. Kok pahitina kibentang kaum de rumah. Banyak sampai sekarang ini. Ada orang yang tahu kalau itu salah, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Kijak reng monek mentak laku pasti akan deh Ustaz. Tapi berbeda konteks kalau ini masalah tauhid, kalau mungkin sekarang masalah ajaran ritual atau apa. Kalau kata teman saya, sebenarnya Ustadz sekarang itu bukan banyak beda pendapat. Terus
beda pendapatan. Gurau itu ya. Tapi bener-bener aja orangnya. Mohon pendapat tak apa teh? Benjak beda. Saya beda. Allahu Rabbi, na'udzubillah. Jadi sampai meninggal pun Abu Thalib tak membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedih bagaimana Nabi hancur hatinya. Bagaimana Nabi itu ya namanya seorang yang paling dicintai dan orang yang paling mencintai Nabi ternyata tak beriman kepada Allah. Itu semua cara dilakukan oleh Nabi. Maka turun ayat untuk menghibur Nabi, innaka la tahdi man ahbabtah. Muhammad, engkau tak bisa memberi hidayah orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Allah lah yang akan memberi petunjuk may yasha kepada orang yang dikehendaki, Pak. Hidayah itu hadiah, Pak. Bukan pemberian dari seseorang. Itu hadiah dari Allah. Makanya guluban sambian nih kan. Cek sampai sen-pusen ngajak orang. Karena kita tidak tahu Allah memberikan hidayah kepada siapa. Orang mau diberikan hidayah bi Allah, Pak. Kadang ngabos muana guluban sambian oleh hidayah, Pak. Orang mau tak berikan hidayah bi Allah, tekan lepas telak jangan sempurna. Tekanlah jela kocak cangkem nih saya sempurna caca. Tak beri hidayah oleh Allah tak bisa. Umar bin Khattab itu dapat hidayah bukan dari Nabi. Dari saudarinya yang waktu itu baca surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Terus dibaca. Katanya Umar, ini bukan syair ini. Ini bukan sihir, ini firman Allah ini. Orang mulai cabut hidayah, Pak. Kadang ngiding radio masuk Islam. Kadang ngiding reng ngaji bisa tertarik untuk masuk. Saya 2 tahun yang lalu itu mengundang Habib Ali Zainal Abidin Al-Qaf. Beliau itu founder pecinta Nabi di Indonesia. Genteng memang Pak, orang-orang Arab. Saya undang beliau ngisi ceramah di mana? Jalan Bazar kalau Pak Dadang. Masjid At-Taufiq. Tahu? Ya, kalau itu. Kata beliau, yang menentukan orang dapat hidayah itu Allah. Pernah suatu ketika beliau ini datang ke luar negeri, kalau tidak salah ke Thailand, Pak. Kemudian ada seorang laki-laki dengan istrinya itu natap terus kepada Habib Ali Al-Qaf ini. Tatap terus. Terus setelah ditatap, kemudian Habib Ali ini nanya kepada temannya, saudaraku, coba tanyakan kepada orang itu, karena kebetulan anggaplah guide-nya ini ya, yang ngarahkan jalan. Coba saudaraku tanyakan pada orang itu, kenapa ke orang itu selalu melihat saya? Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada saya. Ditanyalah oleh sahabatnya ini kepada orang Thailand itu. Kenapa Anda melihat teman saya itu, Tuan? Katanya orang Thailand ini, saya senang pada orang itu. Siapa dia? Oh, dia adalah keturunan Rasulullah. Dia dari Indonesia. Dari negeri Melayu. Dia adalah pendakwah yang menyebarkan agama Islam. Boleh tidak kalau saya masuk Islam? Kenapa kok Anda mau masuk Islam? Saya senang melihat wajahnya. Allahu Rabbi. Orang mulai beri hidayah bi Allah, Pak. Kun ngabas semua oleh ya. Pola mi guluban sambian nih kah? Mangga ban king ken gelo.
Mangkan aja kalau pain adu ke Allah ya. Ya Allah, cetiakin tetangganya kula saya tak teman ke masjid kak saya, ya Allah, sentuh hatinya ya Allah. Kula tak nemu cara adalah ya Allah. Mulai dari cara saya keras sampai kasih lembut. Lambak gula ki kalau bekel ya Allah kita atorok pengajian ban gula tulai beri pakun ya dan roh mana mak lay sadar. Ibri duri lay sadar tak belum sadar. Akhirnya ketika norok pengajian ya Allah bi ustad diarahkan bahwasanya kita harus mengajak dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang baik. Ben kula pun ya tering guring ya nase ya ukapi ya Allah sampai jentar ke masjid. Ken kita entar ya Allah. Tiupkanlah angin hidayah darimu ya Allah dengan caramu. Ki ni kerja Pak, cek kerja. Monpon angin hidayah tak masuk ya Allah, angin puting beliung pasan lisan cermet kieu kula mun diajak. Enten ni kerja Pak. Cek bantu angin. Jadi kadang ketika orang melihat wajah kita itu tersentuh karena Allah memberikan hidayah. Jadi hidayah itu murni kepunyaan Allah. Jadi ketika aku lupa sampean tak nemu cara terus ngajak orang sampai ke ate Pak, jangan pernah berhenti. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita bertetangga dengan orang yang tidak sholat? Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah ajak dia dulu sebelum menghukum. Kenapa hukum orang yang tak sholat Ustadz? Padahal semak ke masjid. Kimun pakai hadis Pak, orang yang tak sholat kafir. Di hadis yang lain suruh tapi kita ini disuruh juga berdakwah. Jadi kita itu bukan hanya ngecek orang, tapi juga diri kita. Sudahkah kita mendoakan di sepertiga malam untuk kadang orang yang makin menyempitkan surga. Ya Allah, tolong masukkan saya dengan istri saya dan anak saya ke surga. Selain saya jangan ya Allah, tetangga saya apalagi. Cek nyaman aku saya bojong nih Kak. Mun pahnik ke saya bojong masuk surga kia ya Allah, nyaman kia. Pun ka saja masuk enten Pak. Tetap berilah mereka hidayah. Masukkan saya, anak saya, tetangga saya semua bersama-sama ke surga. Kalau dia punya salah ya Allah, ampuni dosanya. Makanya ada doa Allahumma ufir lil muslimina wal mu'minina. Sobung doa ya Allah adab mereka. Bahkan Nabi dulu pernah berdoa ya Allah laknat mereka. Maka Allah menegurnya dengan mengajarkan kepada Nabi doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Sudah sampai waktunya? Oke, silakan break sebentar adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutkan. Jadi hidayah itu hanya Allah yang punya Pak. Maka kita jangan pernah jenuh untuk mengajak orang. Dan kita jangan sakit hati ketika Allah tidak memberi hidayah. Ketika orang itu tidak mengikuti kita. Maka sering saya sampaikan ini, ubah cara berpikir kita tentang nikmat ini. Nikmat terbesar itu adalah hidayah. Karena ini hadiah dari Allah yang luar biasa. Seorang nabi pun tak mampu memberikan hidayah. Karena yang punya hidayah ini Allah saja. Nabi ini sudah sangat baik, pokoknya luar biasa. Tapi Nabi tak punya hidayah. Tak punya penentu untuk memberikan hidayah pada seseorang. Kalau harta, manusia bisa punya harta. Nabi itu orang kaya, tapi memilih jadi orang miskin. Jadi kalau ada orang yang diberi harta, ya orang itu bisa juga memberikan harta. Tapi hidayah itu tak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Makanya hadiah terbesar itu adalah hidayah. Ketika kuluban sambian nikah, andi anak asujud ke Allah, itu nikmati dan syukuri Pak.
Nikmat itu adalah nikmat yang di atas segala nikmat ini. Karena nikmat itu adalah nikmat yang diminta oleh Nabi dan Rasul. Ya misalnya bekerot-rot sekoni, otang bekerajah misalnya. Bila ngabas anak ngacih, Allah, kalangkong ya Allah. Cak saking gula ni kata raja cak saking gula tak raja otang mungkin anak gula beri PC. Karena beri PC bah nominoman, narkoba, lupa keajunan. Gara-gara gulaan di otang, anak gula mengerti karena gula ring tak andi, akhirnya ngalak Quran pas ngaji. Ya, kan nyaman kan? Ya. Jadi buatlah hidup kita ini happy Pak, nyaman. Mohon maaf, saya kadang itu bilang kepada jamaah-jamaah pengajian, kita ini harus happy, harus bahagia. Karena orang yang sampai berzina, orang-orang itu ada di tempat karaoke, di kafe nyanyi-nyanyi, itu yang dicari apa? Kebahagiaan. Jadi kita harus bahagia, bahkan lebih bahagia daripada mereka. Jadi nanti kalau kita bahagia, lebih bahagia daripada mereka, nanti mereka tertarik kepada kita. Oh, ternyata ada kebahagiaan di atas ini. Tapi kalau kita tidak bahagia dengan ini, nanti mereka salah paham. Keboya pentar ke masjid, asal di masjid terwat kepi kan. Akhirnya nyanyian doanya. Katanya karena orang yang beribadah tidak bahagia, datang dari masjid. Ada pemak pelengan, tak iya. Tahajud mareh, duha mareh, salawat mareh, dikir mareh, derma. Otang tak ada mareh lagi. Ha? Ruwet ya. Ada pun mak gundul je. Ngunyas telah. Ada mak gundul. Aduh, tak nemu cara kok. Ngaji mau kok lemari ni kita masjid. Terus, yo otang tak lemari. Abengki pak, monoreng majer otang benintar ke masjid. Anak ko pak, ini yang salah tempat. Ke masjid ni ke benintar nyerao. Ke masjid ni kan tar minta kepada yang punya segalanya. Mereka ni ke bismillah mangkat alako pak. Bagi nak buru berdelawak aku ni ko. Berdelawak. Aku senang lawak ni. Kancah. Beda amalan montro cepet tak majer otang ustaz. Kenapa je? Pas semangat alako je. Mungkin ni ke benih amalan tekan ring-gendeng ni. Jadi kita ini harus happy Pak, supaya orang itu tahu kalau dari masjid itu nyaman. Minimalnya untuk kita happy dan nyaman, nikmat hidayah ini adalah nikmat yang diminta oleh Nabi dan Rasul. Dan hidayah ini tak bisa memberi kecuali Allah saja. Berarti spesial, barang langka ini Pak. Karena tidak semua punya, hanya Allah yang punya. Ngerti ya? Ya nyaman, bangga. Saya mau ngabas Ammar itu sujud, saya bangga luar biasa Pak. Anak saya itu Ammar itu kan kadang sujud kan. Allah Akbar. Allah itu nikmat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu, dialah Allah. Jadi kan Allah yang memberi hidayah dan Allah yang tidak memberi hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha tahu kepada siapa yang akan pantas diberi hidayah. Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu kaumnya, innat tabi'il huda ma'aka. Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, nutahattaf min ardina, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam numakkin lahum haraman amina, dan apakah kami tidak akan meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman? Maksudnya mereka hidup dengan aman di dalamnya dari segala serangan dan pembunuhan. Tidak sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang Arab lainnya yang saling menyerang satu sama lain, yang membunuh. Yujba, yang didatangkan, ilaihi thamaratu kulli syai'in, yakni didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala penjuru.
rizqan sebagai rezeki bagi mereka min ladunna dari sisi kami. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa kami katakan itu adalah benar. Wa kam ahlakna min qaryatin, dan berapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Batirat ma'isyataha, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Yang dimaksud adalah penduduk negeri-negeri tersebut. Fatilka masakinuhum, maka itulah tempat kediaman mereka. Lam tuskan min ba'dihim illa qalil, yang tidak didiami lagi sesudah mereka, yakni kecuali sebagian kecil, yakni orang-orang yang lewat saja. Wa kunna nahnul warithin, dan kami adalah pewarisnya dari mereka. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura, dan tiadalah Tuhanmu membinasakan kota-kota disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh penduduknya. Hatta yab'atsa fi ummiha, sebelum dia mengutus di ibu kota itu, yakni pada kota terbesar itu, rasulan, seorang rasul. Jadi dulu Pak, Allah itu tidak mengadab suatu negeri, tidak menghukum suatu negeri sebelum Allah mengutus seorang rasul. Yatlu alaihim ayatina, yang menerangkan secara detail ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, wa ma kunna muhlikil qura, dan tidak pernah pula kami membinasakan sebuah kota illa wa ahlahu zalimun, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman, yakni mendustakan rasulnya. Ayat terakhir, wa ma utitum min syai'in, dan apa saja yang diberi kepada kalian, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah kenikmatan hidup di duniawi, wa zinatuha, dan perhiasannya. Jadi kalian bersenang-senang dengan menghias diri dengannya selama hidup kalian, kemudian semuanya akan lenyap. Wa ma indallahi, sedangkan apa yang di sisi Allah, yakni pahalanya, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi Allah ingatkan kepada kita Pak, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, semua yang kalian nikmati di dunia itu hanya pernak-pernik dunia saja, yang mereka itu tidak akan kekal. Sedangkan di sisi Allah, khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak memahaminya, bahwa kekekalan itu lebih baik daripada yang lenyap. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.